Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-25. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Berusahalah selalu untuk berbuat baik, seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Judul renungan kali ini, Saling Menolong, ditulis oleh Ene Setas. Sahabat ODB, ketika sedang bermain basket bersama teman-teman perempuannya, Amber menyadari bahwa lingkungannya akan sangat terbantu dengan kehadiran suatu kompetisi basket antar wanita. Ia lalu mendirikan sebuah organisasi nirlaba untuk membangun kerjasama tim dan memberikan dampak kepada generasi muda. Para pemimpin organisasi bernama Ladies Who berjuang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter kaum perempuan. Selain itu, anak-anak perempuan dan para wanita dewasa didorong untuk berkontribusi kepada pengembangan komunitas mereka. Salah seorang pemain basket senior yang sekarang sudah menjadi pembimbing berkata, "Kami merasakan kuatnya ikatan kesetiakawanan di antara kami. Itulah yang selama ini saya rindukan. Kami mendukung satu sama lain dengan berbagai cara. Saya senang melihat gadis-gadis muda bertumbuh dan berhasil." Allah juga ingin umatnya bekerja sama untuk saling menolong. Rasul Paulus mendesak jemaat di Tesalonika untuk saling mendorong dan saling menguatkan. Untuk mendukung kita, Allah telah menaruh kita dalam keluarganya yang terdiri dari saudara-saudari seiman kita. Kita membutuhkan satu sama lain untuk teguh menjalani hidup di dalam Kristus. Terkadang itu berarti mendengarkan pergumulan seseorang, menyediakan kebutuhan sehari-hari, atau mengucapkan kata-kata penghiburan. Kita dapat merayakan kesuksesan rekan kita, mendoakan seseorang agar tetap kuat di tengah kesulitan, atau mendorong satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman. Dalam segala hal, kita dapat berusaha selalu untuk berbuat baik, seorang kepada yang lain. Betapa luar biasanya kesetiakawanan yang bisa kita nikmati saat kita bergandengan tangan dengan sesama anggota keluarga Allah, supaya kita semua terus beriman kepadanya. Sahabat ODB, apa yang pernah dilakukan orang lain untuk menguatkan Anda? Dan bagaimana Anda dapat menyiapkan diri untuk menerima dan memberikan dukungan kepada orang lain?
Aku senang menjadi bagian dari keluargamu ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana aku dapat melibatkan diri secara positif dalam kehidupan sesaat.